what's up guys? Welcome lagi di chapel kita bersama pada pagi hari ini. Hai guys. Nah sekarang mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami pada pagi hari ini. Sekarang kami akan memulai chapel dan memuji nama-Mu. Berkati agar kami bisa fokus. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, hanya Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku
dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita kembali lagi di chapel. Kita akan sedikit belajar bersama-sama tentang suatu tema yang diberikan kepada saya, yaitu spreading love, menyebarkan kasih. Sebelumnya kita bisa ambil waktu untuk berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pagi ini. Kami mohon Engkau Tuhan hadir di tengah kami, mengurapi kami, membuka pikiran kami supaya kami bisa mengerti tentang rencana-Mu dalam hidup kami. Kami bisa mengenal Engkau melalui semua situasi yang Engkau aturkan. Tuhan, bahwa kami Tuhan bisa makin bertumbuh di dalam iman kami, juga Tuhan di dalam penghidupan kami yang bisa menampilkan Engkau melalui setiap perbuatan, setiap tindakan, keputusan yang kami ambil. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan chapel pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Lukas 6, pasal 6, ayat 38. Oke. Silakan bisa membaca Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya ya. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa saya sangat terkesan dengan ayat ini? Berilah, maka kamu akan diberi. Sebenarnya ketika kita berpikir tentang kasih, maka itu adalah berbicara tentang kata kerja. Ya, suatu kata kerja di sini adalah apa yang harus kita lakukan, suatu tindakan. Jadi kasih itu bukan hanya sekedar motivasi, tapi kasih itu harus muncul di dalam tindakan kita. Jadi kasih itu memberi. Ya, jadi katakan ya, berilah maka kamu akan diberi. Mengapa kalimat ini sangat penting sekali? Oke, coba bayangkan ya. Kalau kita tidak pernah merasa bahwa hidup kita diberi oleh Tuhan, segala kenikmatan, segala hal yang kita syukuri dalam hidup ini adalah diberikan oleh Tuhan, maka kita tidak akan mudah memberi kepada orang lain. Jadi kalau misalnya bahwa kita merasa, oh iya, aku dulu tidak pernah mengalami yang seperti ini. Ternyata di dalam perjalanan hidupku, Tuhan melimpahkan berkat-Nya. Maka respon yang saya akan lakukan adalah, saya ingin memberi. Kenapa? Karena saya sudah diberi. Nah, jadi
itu adalah ekspresi dari kasih. Jadi kita memberi kepada orang lain, maka ketika kita memberi, semakin memberi, bukanlah semakin berkurang. Maka kita akan semakin diberi. Contohnya, kalau kita punya keahlian tertentu, kita mau membagikan keahlian kita ke orang lain, maka bukan kita semakin merosot berkurang kemampuannya, tetapi kita semakin ahli di dalam hal itu. Kenapa? Karena kita memberi diri kita. Oke, maka orang lain ketika mendapatkan manfaat, faedah dari yang kita sampaikan, mereka juga akan terdorong untuk mengapresiasi kita. Di satu sisi kita semakin ahli di dalam atau semakin baik kemampuan kita karena kita mengasahnya. Ya, contoh yang lain, kalau kita tersenyum ke orang lain, maka kita akan dapatkan senyum. Ya, jadi kita memberi senyum, maka kita akan mendapatkan senyum balik. Ketika kita memberi kebaikan kepada orang lain, maka itu akan kembali kepada kita. Tuhan berjanji bahwa kalau kita memberi, maka kita akan diberi. Jadi ketika kita mau menunjukkan kasih kita kepada orang lain, maka kita perlu mengambil suatu tindakan yang nyata. Tindakan ini bukanlah sesuatu yang harus yang besar. Contohnya adalah seperti tadi, senyum kepada orang lain. Atau misalnya adalah kita memang sibuk, tapi kita memberi waktu kita, membuat waktu kita luangkan untuk orang lain. Itu adalah ekspresi kasih kita kepada orang lain. Jadi hari ini kita perlu memiliki pandangan yang tepat mengenai kasih, ya. Kasih itu selalu memberi, ya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah motivasi kita yang di dalam ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain. Kalau itu adalah kasih yang sesungguhnya, maka kasih itu tidak bermotivasi. Dalam arti seperti ini, oke, saya mau diperlakukan, maksud dalam arti misalnya, kalau saya sudah memberi sesuatu ke orang lain, maka saya mau orang lain juga melakukan yang sama kepada saya. Tidak demikian, ya. Jadi kalau kita merasa seperti yang saya katakan tadi, bahwa hidup saya dikasih oleh Tuhan, misalnya, kok saya diampuni oleh Tuhan bahwa saya adalah orang yang berdosa, maka ketika saya mengasihi orang lain, saya juga mengingat kembali, kenapa sih kok saya harus mengampuni orang lain? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya. Saya terlalu banyak kesalahan di masa lalu, tetapi Tuhan mengampuni saya. Maka ekspresi saya mau mengasihi orang lain dengan cara apa? Mengampuni mereka. Iya. Lukas 6 ayat 38 ini yang unik adalah karena ayat sebelumnya mengatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Jadi kalimat berilah itu adalah ada sesudah kata janganlah menghakimi dan ampunilah. Jadi kalau kita ingin memberikan kasih kita yang setulus-tulusnya, maka kita perlu memiliki sikap hati yang tidak menghakimi. Ya, tidak menghakimi. Maka kita akan tulus mengasihi orang lain. Contohnya seperti ini. Hari ini banyak orang itu lihat orang itu mesti dengan atributnya. Contohnya, HP yang dipakai apa, pakaiannya apa,
rumahnya bagaimana, mobilnya bagaimana, dia posisinya apa. Nah, itu adalah hal-hal yang terlihat kasat mata yang kadang menjadi halangan bagi kita untuk menjadi tulus. Nah, tidak menghakimi artinya adalah kita tidak perlu memperhatikan hal-hal itu. Ketika kita kita sangat melihat hal-hal tersebut, kita cenderung menilai orang lain berdasarkan apa yang mereka miliki. Tetapi kalau kita tidak menghakimi orang lain, maka kita bisa secara tulus mengasihi mereka. Kenapa kalau saya mau memberi sesuatu pada orang lain? Loh, ada orang mengatakan, oh, kenapa kamu memberikan ke orang itu? Orang itu kan malas. Kalau kita tulus memberi, kamu tidak perlu berpikir apakah dia malas atau tidak. Kalau kamu memberi, berilah. Kalau dia menggunakan itu untuk hal yang lain, nah itu terserah mereka. Dalam arti, kita perlu ketulusan. Jadi, bagaimana kita bisa tulus? Kalau kita menyadari bahwa Tuhan sudah mengampuni hidup kita, bahwa kita sudah diampuni oleh Dia, maka kita tidak menghakimi orang berdasarkan penampilan, berdasarkan apa yang mereka lakukan. Oke, jadi itulah ketulusan ketika kita mengasihi mereka. Jadi mengasihi orang lain yang paling penting itu bukan hanya sekedar memberi barang atau sesuatu membantu mereka, tapi yang paling dalam adalah kita tidak menghakimi mereka, tidak menilai mereka. Yang kadang-kala kita salah atau kita seringkali berasumsi tanpa kita melakukan konfirmasi lebih dahulu tentang orang itu. Jadi kalau kita tidak menghakimi mereka atau kita mudah mengampuni orang lain yang bersalah dengan kita atau apapun, ya, maka barulah kita bisa tulus mengasihi mereka. Jadi kasih itu selalu memberi dari ketulusan. Memberi apa? Memberi maaf, memberi ampun, tidak menghakimi. Jadi ya, hari ini kehidupan kita yang selalu saling tergantung satu dengan yang lain, kita perlu sikap, yaitu mau mengasihi orang lain dengan cara yang seperti tadi. Apapun yang kita punya itu sangat memberi arti bagi orang lain, ya. Kalau itu adalah keluar dari ketulusan hati kita, ya. Ketulusan itu adalah karena kita menyadari bahwa kita sudah dikasihi oleh Tuhan, kita diampuni oleh Tuhan, bahwa Tuhan menerima kita apa adanya, maka kita dengan sendirinya mengasihi orang lain. Oke, ini ada satu cerita, saya tidak tahu siapa pengarangnya. Cerita ini adalah tentang kakak adik yang menerima warisan. Adiknya punya keluarga dan beberapa anak. Kakaknya itu tidak punya istri dan dia hidup sendirian. Kedua-duanya menerima warisan tanah yang sama luasnya. Sang kakak berpikir seperti ini, aduh kasihan ya adikku ya, dia sudah punya anak beberapa, dia harus bekerja keras, pastilah dia lebih banyak membutuhkan. Suatu malam dia akhirnya menyiapkan beberapa karung beras, ya, untuk adiknya. Tetapi di satu sisi yang lain, adiknya berpikir demikian. Oh, kakakku kesendirian, kasihan dia. Aku harus menjaga dia. Aku mau menolong dia. Dan dia juga menyiapkan beberapa karung beras untuk kakaknya. Kemudian malamnya sang adik itu membawa berasnya, ditaruhlah di satu sisi rumah kakaknya. Dan kakaknya tanpa sepengetahuan adiknya juga melakukan yang sama. Dia membawa berasnya dan dia menaruhnya di satu sisi sudut rumah dari adiknya. Kemudian keesokan harinya mereka
sedang melakukan pekerjaan di rumahnya dan menemukan, loh, kok masih punya banyak beras lagi, karung-karung saya kok nggak berkurang. Di satu sisi yang lain juga kakaknya juga menemukan hal yang sama. Di sini kita bisa melihat bahwa kedua-duanya saling mengasihi. Dia ingin memberi dari ketulusan mereka. Jadi ketika ia ingin memberi, dia bukan kekurangan. Dia malah mengalami pernyataan kasih yang dia tidak harapkan. Jadi hari ini ketika kita mendengar bahwa Tuhan inginkan kita memberi, maka sesungguhnya percayalah bahwa itu akan kembali kepada kita. Kalau kita mengasihi orang lain, bahwa kita memberikan telinga kita mendengarkan keluh kesah mereka, maka suatu kali kita akan menemukan bahwa itu akan kembali kepada kita. Itulah yang disebut dengan berilah, maka kamu akan diberi. Jadi semoga firman Tuhan hari ini membuat kita belajar bagaimana kita memiliki ketulusan. Kita mau memberikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kemampuan, waktu kita. Tidak perlu sesuatu yang sangat besar, tapi kita mau memperdulikan orang lain, itu adalah menunjukkan kasih kita. Ya, jadi kasih yang tulus berawal dari pemahaman bahwa kita terlebih dahulu dikasihi Tuhan. Kita telah diberikan oleh Tuhan begitu banyaknya nikmat hidup, berkatnya, sehingga kita mau memberikan kepada orang lain. Itulah kasih yang sesungguhnya. Semoga Tuhan memberkati kita, mulia bagi nama Tuhan. Oke, kita akan tutup dalam doa. Ya, Tuhan, ajarilah kami mengasihi orang lain, karena kami tahu bahwa Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan, kami bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi refleksi betapa Engkau baik melalui setiap tindakan kami. Bukan karena kami mampu, tetapi karena Engkau terlebih dahulu yang memampukan kami. Engkau yang menunjukkan kasih itu kepada kami. Engkau yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih banyak semuanya sudah mengikuti chapel pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita menutup chapel pada pagi hari ini, ada beberapa pengumuman dari kami. OSIS Fundraise dan Pastoral mengadakan sebuah event yaitu charity. Kita akan menyumbangkan hal-hal seperti sembako dan alat kebersihan pada panti asuhan yang membutuhkan. Selain barang, kalian juga bisa menyumbang berupa dana. Untuk informasi lebih lanjut, nantikan di poster yang akan kami post di Karis SHS. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, hubungi kontak person yang tertera. Itu saja pengumuman dari kami. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang chapel hari ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, biar Kau boleh menolong menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Thank you.